Halo guys, balik lagi bersama aku, si Sakat ya. Kali ini aku mau bacain kelanjutannya cerita Cat Kamel aja. Kalau sebelumnya aku sudah bacain bab awal dan bab 1, kali ini aku akan bawakan bab 2-nya untuk cerita Cat Kamel aja. Kalau kalian penasaran bagaimana ceritanya, tonton terus sampai habis video ini, oke? Cat Kamel aja. Story by aku sendiri, si Sakat ya. Bab 2. Memangnya orang pacaran harus punya pacar dulu? Aku bersorak bahagia ketika makan siang tiba. Lirikan mataku pada Ana dan juga Lea disambut mereka dengan sukacita. Kami yang semuanya merupakan penggila makanan merasa bahagia ketika lampu di kantor mulai dimatikan pada beberapa bagian. Itu tandanya kami diwajibkan untuk istirahat. Makan apa, Mel? Tanya Ana mendekat ke arah mejaku. Apa aja gue mah ayo. Terus lu bawa nasi gitu? Kini Lea yang bertanya padaku. Bukan hal baru lagi bagi Ana dan juga Lea melihat aku membawa bekal setiap harinya ke kantor. Walaupun makanan yang kubawa akhirnya kubawa kembali karena tidak makan akibat makan di luar kantor, namun tetap saja aku tidak peduli. Pasti dong, sayang nasi bohongan gua. Kemarin baru gue beli lagi, masa nggak dimakan-makan? Aku menjawabnya dengan santai sambil mengeluarkan kotak makanku yang berisikan nasi dari beras shirataki, serta dadar telur yang dimasukkan ke dalam bungkusan plastik bening. Aku tahu, mungkin belum banyak orang mengetahui tentang nasi yang dibuat dari beras shirataki. Namun, ku informasikan saja, bagi orang yang memiliki kelebihan berat badan sepertiku, lebih baik memakan nasi dari beras ini. Kenapa demikian? Karena asal kalian tahu saja, nasi panas yang biasanya dimakan oleh semua orang memiliki kandungan glikemik lebih tinggi jika dibandingkan dengan nasi dingin. Dan itulah sebabnya banyak orang Indonesia yang terkena penyakit gula darah, karena salah satu sumbernya adalah nasi panas yang selalu kita makan. Ya, selain teh manis yang selalu dikonsumsi oleh orang Indonesia kebanyakan di setiap paginya. Apalagi dokter keluargaku mengatakan penyakit gula darah itu bukanlah disebabkan dari keturunan, tapi karena kebiasaan buruk manusianya sendiri. Oleh karena itulah, dengan berdasarkan berat tubuh di atas rata-rata, aku sebisa mungkin menjaga pola makanku, ya kecuali makan siangku yang seringkali berlebihan. Habisnya Ana dan Lea memang racun yang menyebalkan sekali. Sudah tahu aku makan sedikit saja bisa gemuk, apalagi makan banyak. Namun masih saja mereka kompori untuk makan makanan enak. Kan akunya jadi tidak bisa nolak. Gue sih lagi pengen mie gitu. Mie Bangka gimana? Usul Lea yang langsung kusetujui. Lalu tanpa pikir panjang, aku langsung mengorder taksi online yang kapanpun siap mengantarkan kami kemana saja. Meskipun mode makan seperti ini memang sangat pemborosan, tapi mau bagaimana lagi? Jam makan siang hanya berdiam diri di kantor itu sama saja menggali kuburan sendiri. Memangnya tidak stres bekerja 8 jam sehari di ruangan kaca tertutup seperti ini? Kalau aku sih, makan siang memang harus di luar kantor untuk merefresh otak agar tidak cepat stres. Yuk, udah deket nih abang-abangnya. Aku memberikan kode kepada kedua teman satu timku untuk segera turun ke bawah karena tidak mau membuat taksi online menunggu terlalu lama. Maklum saja, di kantorku ini kalau hanya mendrop penumpang tidak akan dikenakan tarif parkir, tapi kalau menunggu lebih dari 5 menit akan dikenakan biaya 1 jam pertama. Aku, Ana, dan juga Lea kompak keluar ruangan yang sudah kosong. Si bos baru yang hari ini dijadikan topeng monyet oleh direkturku karena diarak keliling divisi sebagai perkenalan sudah tidak terlihat sama sekali batang hidungnya. Karena itulah aku, Ana, dan Lea bebas pergi tanpa perlu basa-basi terlebih dahulu. Ibu-ibu komplek mau kemana? Baru satu langkah keluar dari ruangan kami, suara cempreng si burung pipit sudah terdengar. Dia adalah seorang admin dari bagian PA yang memang suka sekali gabung makan siang dengan timku. Mie Bangka, kenapa? Ikutlah, bosen gue makan di kantin terus.
Seperti biasa, tanpa kami ajak pun burung pipit alias memang namanya Pipit ikut gabung bersama kami untuk makan siang. Mobil Jazz berwarna kuning sudah standby di lobi kantor. Plat nomor yang sesuai dengan orderanku menandakan memang mobil inilah yang akan mengantarkan kami ke Mibangka. Siang, Pak. Atas nama Kamel ya, Pak? Iya, siang. Benar. Seperti sudah terbiasa, aku langsung mengambil posisi di samping supir karena kembali lagi porsi tubuhku yang sangat bermasalah. Dengan kata lain, kalau aku memaksa duduk di belakang, maka tidak akan muat untuk 3 orang. Sedangkan kalau Ana, Lea, dan Pipit di belakang, semuanya masih aman terkendali. Dasar aku, kapan kurusnya sih? Mundurin aja mbak kursinya kalau kesempitan. Ketika sedang hening-heningnya di dalam mobil tersebut, tiba-tiba si supir yang kupikir masih cukup muda malah menyuarakan sesuatu yang menyebalkan. Padahal kupikir-pikir dia sedang peduli denganku, karena tubuhku yang besar sangat sempit jika setelan kursi penumpang terlalu maju ke depan. Namun rasanya aku kesal mendengar kata-katanya itu, apalagi ketika temanku di kursi belakang kompak tertawa. Nggak apa-apa pak, slow. Aku menjawabnya pura-pura tidak tersinggung, padahal mah kesal setengah mati. Dengan perlahan-lahan, aku memundurkan kursi yang kududuki agar menjadi jauh lebih nyaman. Walaupun perjalanan ke tempat makan tidak begitu jauh, setidaknya aku tidak tersiksa. Terlalu asik makan siang, kami kembali ke kantor pukul 13.42 siang. Saat masuk ke dalam ruangan akuarium tempatku bekerja, ternyata si bos baru alias Pak Gempa, panggilan selamat datang dari kami, sudah berada di kursinya. Wajahnya terlihat serius menatap 2 layar komputer yang sangat lebar itu. Perlahan demi perlahan, kami masuk ke tempat kami masing-masing. Sejenak aku mulai tenang. Kupikir dia akan mengamuk karena kami kembali dari istirahat terlalu telat. Nyatanya, responnya tidak seperti bos baru kebanyakan. Dia tidak mengomel atau menyindir-nyindir kami. Padahal ada tuh salah seorang bos di bagian lain suka sekali menyindir-nyindir anak buahnya. Jangankan yang melakukan kesalahan, yang sudah benar saja masih dia sindir. Dasar bos tua bangka gila. Beruntunglah aku tidak bekerja di bawah kepemimpinan dia. Setidaknya pengganti Bu Sasa tidak semenyeramkan itu. Kamel, baru saja mengganti sepatuku dengan sendal untuk sholat, Pak Gempa memanggilku. Dia memintaku datang ke tempatnya sekarang juga. Karena tidak punya pikiran buruk kepadanya, aku pikir dia hanya bertanya sesuatu hal kepadaku saat ini. Namun ternyata ketika aku menarik kursi di depan mejanya, lalu menatap bingung ke arah Pak Gempa, dia malah menggaruk belakang kepalanya karena kebingungan. Coba kamu liatin saya, sudah benar atau sesuai belum? Saya mau email semua manajer cabang untuk perkenalan saya di kantor ini. Krik, krik. Teramat sangat tidak penting bantuan yang dia minta padaku. Masa iya aku seorang bawahan atau bisa dibilang anak bawang di kantor ini diminta untuk menemani Pak Bos Gempa mengirimkan email perkenalan ke seluruh manajer cabang. Luar binasa. Oke guys, sekian cerita Chat Kamel aja untuk bab 2-nya. Kalau kalian masih suka atau pengen lebih cepat bacanya, kalian bisa cari di Play Store. Untuk e-booknya ada, aku sudah masukkan. Cari aja Sisa Katya atau langsung ke Chat Kamel aja untuk cari atau beli e-booknya ya guys. Tapi kalau kalian masih mau nungguin aku bacain di sini, bantu like dan subscribe-nya ya. Oke? Terima kasih sudah dengerin videoku kali ini. Dadah.